kita masuk ke bagian kedua untuk pengecilan ukuran bersama saya Herul Hadi, dan pada kali ini kita akan melihat contoh-contoh peralatan dalam pengecilan ukuran. Yang pertama kita lihat chipper, yaitu pencacah sebagaimana dilihat diilustrasikan pada gambar di samping. Di sini berfungsi untuk mencacah kayu ya, dengan menggunakan lempeng yang difasilitasi oleh blade atau pisau di sini. Nah, di sini adalah log-log atau batangan-batangan kayu yang akan dicacah. Material seperti batu, kerikil, dan tanah harus dihindari dalam alat ini agar tidak merusak pisau tersebut. Dan alat-alat ini terintegrasi dengan alat pemanen lainnya. Disc chipper ini memberikan putaran dalam rentang 400 hingga 1000 rotation per menit. Dan ukuran lempeng disknya berdiameter 140 hingga 160 inci dengan daya 2500 hingga 5000 horsepower. Kemudian untuk chipper tadi, mekanisme yang dominan dalam hal itu adalah mekanisme shear ya, pemotongan shear. Kemudian untuk drum chipper, di sini kita lihat drum itu adalah gambar yang paling kiri. Di sini bentuk pemotongnya itu seperti drum, dan di drum itu difasilitasi oleh blade dan digunakan untuk memotong kayu dengan dalam bentuk lembaran-lembaran seperti itu ya. Nah, di sini terlihat dari mekanisme pemotongan, ini mekanisme shear. Kemudian setelah itu terdapat gesekan dari drum sendiri dari material yang telah dipotong, berarti ini kombinasi dengan atrisi seperti itu. Nah, di sini juga terlihat bentuk lain dari drum chipper. Di sini bentuknya terlihat seperti mengerucut untuk mengarahkan produk yang telah terpotong. Di sini yang sebelah kiri merupakan side feed drum chipper karena diumpan dari sisi samping. Kemudian yang di tengah atau sisi sebelah kanan dari gambar pertama itu merupakan end feed drum chipper. Jadi diumpan di tengah-tengah dari pemotong tersebut. Alat ini lebih mahal tentunya daripada disc chipper karena ukuran balok yang dipotong itu lebih besar, dan dengan demikian daya yang diperlukan dan kapasitas mesin yang dirancang tentu lebih besar. Kemudian wood chunker atau pemotong kayu ya. Di sini prinsipnya sama dengan shear juga. Namun kita lihat di sini blade-nya ini bentuknya berbeda dengan chipper. Di sini pola pemotongannya dengan mengikis terlebih dahulu. Jadi gabungan antara pengikisan dan shear di sini. Nah, di sini ukurannya 50 hingga 250 mm, lebih besar daripada chipper tadi, sehingga tentunya kalau dari kapasitasnya tidak lebih besar dibandingkan dengan chipper karena ukurannya yang lebih besar. Terdapat 3 tipe untuk chunker ini. Yang pertama adalah spiral head wood chunker, kemudian involuted wood chunker, yang mana involuted itu adalah yang terlihat di gambar ini, kemudian double involuted wood chunker. Jadi involuted itu dimana balok-balok kayu itu disisipkan secara perlahan. Pemotongan prosesnya itu terjadi secara perlahan ya, karena ada gradien atau bentuk pisaunya yang miring atau incline seperti ini. Berikut adalah spiral head chunker, dan yang ini adalah double involuted chunker, yang mana untuk double dia kedua sisi, arah pemotongan itu terjadi pada kedua sisi, sedangkan untuk spiral dia pola pemotongannya spiral, dan memang hasil pemotongannya berupa cang atau bongkahan-bongkahan yang cukup kasar. Kemudian berikutnya adalah hammer mill. Hammer mill ini terjadi dengan mekanisme shear, impact, attrition, and compression. Jadi kombinasi dari beberapa mekanisme, dan ini akan menghasilkan ukuran di bawah 1 inci yang digunakan untuk produksi energi berbasis biomasa lignoselulosa. Umpan yang masuk di sini harus dilewati terhadap proses chipping terlebih dahulu. Kalau tidak dia akan tersangkut, karena ukuran yang besar akan membuat dia tersangkut dan merusak alat tersebut, sehingga setelah di-chipping untuk dikecilkan lebih lanjut maka bisa menggunakan hammer mill. Kemudian proses ini mengandalkan benturan dengan kecepatan yang tinggi, dan palunya tersebut bergerak dengan bantuan rotor atau berputar, dan membutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan chipper. Jadi karena ukuran yang dihasilkan jauh lebih kecil, maka tentunya energi yang dibutuhkan untuk mengecilkan ukuran lebih besar.
Kemudian diharapkan dalam proses pengecilan ini materialnya tersebut tidak memiliki minyak karena akan mengakibatkan lengket dan mengakibatkan gerakan dari chip hammer mill tersebut diperlambat ya, karena material tersebut lengket. Kemudian sebagaimana halnya chipper tadi, pada proses pengecilan ini tidak diinginkan keberadaan pasir dan batu karena akan membuat pisau tumpul dan mengurangi umur pakai dari mesin tersebut. Kemudian kita lihat berikutnya adalah knife mill, atau di alat dapur sederhana yang kita gunakan. Mekanisme ini sama dengan yang kita gunakan untuk memblender ya, pada blender. Nah, di sini arah umpan masuk pengecilan ukuran dari arah samping, dan sebagaimana halnya drum chunker ya. Di sini tapi hanya mengandalkan proses shear di sini atau pemotongan. Terlihat dari posisi blade yang benar-benar di tepi, dan setelah keluar dari proses pemotongan tersebut tidak ada proses yang membantu untuk lebih mengecilkan ukurannya lagi ya. Jadi murni proses atrisi shear di sini. Tahap awal yang disarankan sebelum memasuki knife mill ya. Jadi knife mill ini adalah tahap awal sebelum memasuki hammer mill. Jadi untuk hammer mill yang tadi dipaparkan sebelumnya bisa dilewatkan melalui chipper terlebih dahulu, atau juga apabila dia itu berupa lignoselulosa yang tergolong seperti tangkai jerami ataupun sisa-sisa tanaman jagung ya, jerami dari tanaman jagung, bagase, dan itu material yang tidak terlalu kaku sehingga sulit untuk menggunakan chipper. Untuk material-material yang fleksibel tersebut lebih tepat menggunakan knife mill ya. Kemudian terdiri dari pisau penggerak dan posisi yang stasioner yang terlihat di sudut ini. Material tersebut diregang oleh blade melalui mekanisme shear, dan ukurannya tergantung pada kelajuan umpan, putaran, dan jenis screen. Jadi di sini posisi blade bisa kita atur sesuai dengan ukuran potongan-potongan yang diinginkan, dan energi yang dibutuhkan tergantung pada ukuran akhir, kecepatan rotor, dan posisi sudut antar pisau ya. Itu udah hal yang umum bahwa ukuran tersebut mempengaruhi energi yang digunakan. Kemudian ada tipe pengecil dengan mekanisme shear yang diberi nama dagang Willy. Di sini yang membedakannya adalah kombinasi posisi pisaunya, yang mana di sini terdiri dari 4 pisau berputar dan 6 pisau stasioner. Namun prinsipnya sama, di sini menggunakan mekanisme shear dan digunakan untuk material yang fleksibel seperti rambut, kulit, daun. Namun juga di sini batang dan akar yang ukurannya tidak terlalu besar. Kemudian berikutnya ada alat berikutnya adalah alat pengecil ukuran, disc refining mill ya. Jadi ini mengandalkan shear juga, namun selain itu dia juga mengandalkan atrisi di sini, di mana pisaunya ini dipasang paralel terhadap arah umpan masuk, dan pisaunya tersebut berada pada lempeng yang berputar, di sini rotating disc seperti ini ya. Jadi setelah terpotong, maka si potongan tersebut akan terbawa oleh pisau di sini, dan karena dia terbawa, jadi ada efek kikisan yang berperan di situ ya. Jadi setelah itu dia akan keluar sebagai produk yang telah kecil ukurannya. Jadi pinggiran ini, jadi ilustrasi yang di atas apabila kita lihat dari perspektif samping terlihat seperti ini tampilan bagian depannya. Jadi pada disk tersebut terdapat bagian-bagian yang tajam atau yang juga bisa sebagai knife ya, yang berfungsi untuk memotong. Dan ini menghasilkan partikel dengan ukuran 0,5 mm dengan daya kerja sebesar 750 hingga 850 kW per ton chip. Kilowatt hour itu yang setara dengan joule. Dan untuk 1 ton membutuhkan energi sebesar 100 kWh. Dan temperatur kerja target dan
umpan yang digunakan memiliki rentang temperatur maksimum 200 derajat Celcius. Jadi alat ini berkapasitas dan memiliki struktur yang cukup kuat dalam menahan beban, baik itu dari segi ukuran jumlah material dan kondisi temperatur material. Kemudian ball mill di sini. Jadi termasuk jenis grinder yang mengecilkan ukuran material-material yang kaku, yang keras seperti biji logam, keramik, dan padatan kimia lainnya seperti garam. Memiliki mekanisme berputar yang aksis horizontal ya. Jadi horizontal ini berarti ke arah pengamat. Jadi karena perputaran drumnya itu dalam arah horizontal, maka otomatis bola-bola di dalam juga berputar dalam arah horizontal. Dan bolanya itu terbuat dari baja atau material yang sangat keras. Dan putaran atau hantaman dari bola-bola tersebut dan gesekannya juga akan mengakibatkan material yang ingin dikecilkan menjadi lebih kecil. Dan diharapkan kekerasan dan tentunya kekerasan dari bola tersebut lebih keras dibandingkan dengan material yang dikecilkan. Semakin kecil ukuran partikel media, dalam hal ini adalah bola tersebut, maka akan semakin kecil hasil akhir dari pengecilan ukuran. Pada waktu yang sama, ukuran media harus lebih besar dibandingkan dengan umpan yang akan dihaluskan. Jadi agar mengecilkannya sekecil mungkin, terdapat beberapa tahap penggantian ukuran bola. Jadi untuk ukuran bola tertentu akan menghasilkan partikel dengan ukuran tertentu. Meskipun semakin kita set perputarannya sekencang mungkin, namun ketika ukuran bolanya tidak diubah, maka dia terdapat kecepatan kritis. Ketika lebih cepat, dia akan mengakibatkan pengecilan ukuran yang signifikan.